Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanis Daniar, NPM 221110029. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal yang berjudul Pengaruh Konformitas Teman Sebaya terhadap Prokrastinasi Akademik pada Siswa SMA. Yang pertama yaitu ada pendahuluan atau latar belakang, yaitu interaksi sosial pada anak sekolah yaitu SMA cenderung memiliki teman yang saling mendukung dalam pencapaiannya. Pergaulan teman SMA atau remaja dapat memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung pada dinamika hubungan dan kebiasaan terbentuk dalam kelompok tersebut. Peserta didik yang masih memiliki tanggung jawab terhadap tugas sekolah seringkali memerlukan keseimbangan antara aktivitas sosial dan tugas sekolah. Dalam pergaulan remaja yang positif, teman-teman saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan akademik dan pribadi. Sedangkan pergaulan remaja yang negatif dapat terjadi ketika teman-teman terjerumus dalam kebiasaan yang mengganggu pada kewajiban seorang siswa, yaitu belajar. Misalnya, mereka sering berkumpul menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas, sehingga mengakibatkan mereka menunda-nunda mengerjakan tugas akademik atau dapat disebut dengan prokrastinasi akademik. Dalam penelitian ini pastinya memiliki urgensi dalam penelitian ini, yaitu sangat penting dalam konteks pendidikan. Prokrastinasi akademik yaitu kebiasaan menunda-nunda tugas akademik merupakan masalah yang kerap dihadapi oleh siswa yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian akademik mereka. Penelitian ini menjadi relevan karena teman sebaya memiliki peran signifikan dalam pembentukan kebiasaan pola pikir siswa, termasuk dalam hal produktivitas akademik. Di sini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama mengetahui bagaimana pengaruh konformitas teman sebaya terhadap prokrastinasi akademik pada siswa. Lalu yang kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh konformitas teman sebaya terhadap prokrastinasi akademik pada siswa. Lalu di sini ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dalam menjawab permasalahan yang berkaitan dalam konformitas teman sebaya terhadap prokrastinasi akademik pada siswa. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman referensi mahasiswa atau yang lainnya maupun tugas-tugas yang lainnya. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam bab 2 atau kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian prokrastinasi akademik. Menurut Hussein 2023, prokrastinasi akademik adalah penunda-nundaan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja kegiatan di sekolah dengan ciri-ciri menunda tugas yang diberikan kepada guru, mengulur waktu belajar, dan tidak mengumpulkan tugas. Suatu penundaan itu dilakukan pada tugas yang penting, dilakukan secara berulang-ulang, dan tidak sengaja dan menimbulkan perasaan tidak nyaman secara subjektif dirasakan oleh seseorang yang melakukan prokrastinasi akademik. Sebelumnya dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi akademik adalah tindakan menunda-nunda untuk memulai apapun ataupun menyelesaikan tugas akademik, yaitu sekolah, tanpa ada alasan yang jelas, dan tindakan tersebut merupakan respon tetap ketika mendapatkan tugas akademik. Ketika individu menunda mengerjakan tugas yang sudah direncanakan untuk dikerjakan karena adanya distraktor, maka individu itu disebut prokrastinasi atau prokrastinator. Apabila distraktor dengan nilai rendah sebelumnya, hal ini lebih tepat disebut pemprioritasan, bukan prokrastinasi, karena individu memang sejak awal tidak memilih tugas untuk dikerjakan lebih dulu dibanding distraktor. Lalu di sini ada faktor yang memengaruhi prokrastinasi akademik, ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu seperti kondisi fisik dan psikis dalam individu itu sendiri. Lalu yang eksternal itu seperti kondisi lingkungan, gaya pengasuhan, dan beban pelajaran yang dihadapi oleh peserta didik. Selanjutnya ada ciri-ciri prokrastinasi akademik, ada 3, yaitu perceived time atau seseorang yang cenderung prokrastinasi adalah orang-orang yang gagal menepati deadline. Yang kedua ada intention action
atau celah antara keinginan dan tindakan sangat berbeda. Perbedaan antara keinginan dengan tindakannya dinyatakan terwujud. Lalu yang ketiga ada emotional distress, yaitu adanya perasaan cemas saat melakukan prokrastinasi akademik. Kedua adalah konformitas teman sebaya. Konformitas adalah respon individu terhadap pengasuhan sosial yang mendorong mereka untuk sesuatu norma-norma yang ada dalam lingkungan sosial mereka, baik norma-norma yang nyata maupun yang dianggap ada sehingga dapat mencakup perubahan dalam perilaku, keyakinan, atau sikap individu. Teman yang baik mengarahkan hubungan yang positif, namun pertemanan juga bisa mengarahkan ke hal yang negatif. Di konformitas teman sebaya merupakan perubahan perilaku dan keyakinan seseorang agar sama dengan orang lain karena adanya tekanan dari seseorang atau kelompok yang anggota kelompoknya memiliki usia, status, dan tujuan yang sama. Tidak semua individu memiliki tingkat konformitas yang sama. Aspek-aspek konformitas yang pertama yaitu kekompakan. Kekompakan yaitu adanya kekompakan dalam kelompok dapat membuat orang lain yang bukan anggotanya tertarik untuk bergabung dalam anggota. Yang kedua yaitu kesepakatan berpendapat dalam kelompok. Kesepakatan kelompok mempunyai pengaruh yang kuat dan memaksa anggota untuk setia. Yang ketiga yaitu ketaatan. Ketaatan dalam kelompok mampu membuat anggota melakukan tindakan apapun walaupun mereka tidak menginginkannya. Selanjutnya ada faktor-faktor konformitas, yaitu ukuran kelompok, kohesivitas, dan norma sosial deskriptif dan injungtif. Bab 3 yaitu pertama ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Institut Indonesia Semarang, bertempat pada Jalan Maluku nomor 25 Karangtempel, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Tepatnya pada siswa kelas 12. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2024. Ini ada populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang dilakukan pada semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa SMA Institut Indonesia kelas 12. Di antaranya yaitu kelas 12 IPA 1, 12 IPA 2, 12 IPA 3, 12 IPA 4, 12 IPS 1, dan 12 IPS 2 yang berjumlah 180 siswa. Lalu ada sampling dan sampel. Sampel yaitu bagian dari populasi yang diambil untuk diteliti dan diharapkan hasilnya dapat mewakili dari karakteristik populasi. Adapun pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu purpose sample. Menurut Ari Kunto 2006, purpose sample adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan tujuan tertentu, bukan berdasarkan stratifikasi, acak, atau regional. Jalan dengan pendapat di atas, maka sampel penelitian ini mengambil sampel dengan ciri-ciri siswa yang tergabung dalam kelompok yang berjumlah minimal 3 orang dan mempunyai ciri khas serta persamaan antara anggota kelompok yang sama. Lalu ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian karena data ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan skala Likert, yaitu dengan menyebarkan angka. Tujuannya adalah dalam menyebarkan angka adalah untuk memperoleh informasi dari responden tentang apa yang dialami. Pembuatan instrumen angkat ini dibuat dengan tujuan untuk acuan peneliti dalam menyebarkan angka pada subjek peneliti. Proses pembuatan instrumen dibuat untuk membantu peneliti sesuai indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh konformitas teman sebaya terhadap prokrastinasi akademik siswa. Lalu ada teknik analisis data. Data yang digunakan dalam ini tergolong data interval. Data interval adalah data yang memuat tingkatan atau urutan berdasarkan interval yang sama. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Data tersebut kemudian dievaluasi atau dinilai dengan memberi bobot pada setiap pilihan jawaban dan pertanyaan dalam angka.
Untuk mengukur pengaruh konformitas teman sebaya terhadap prokrastinasi akademik siswa digunakan skala Likert dengan 4 peringkat, yaitu yang pertama atau bobot dimulai dari angka 1 sampai 4. Adapun skor tiap-tiap kelompok yaitu sangat setuju yaitu mempunyai poin 4, setuju mempunyai poin 3, tidak setuju mempunyai poin 2, dan sangat tidak setuju mempunyai poin 1.